Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam pembelajaran daring. Semoga kalian masih dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran ini. Oke, untuk pertemuan kita hari ini kita akan bahas materi tentang persamaan trigonometri dengan kompetensi dasar menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Adapun indikator dari pembelajaran ini adalah menentukan hasil perkalian yang berkaitan dengan jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Setelah mengikuti pembelajaran ini, saya berharap kalian semua bisa menentukan hasil perkalian fungsi trigonometri yang berkaitan dengan jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Oke, untuk mengawali kegiatan pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan bahas tentang perkalian fungsi trigonometri yang berkaitan dengan jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Kita ingat kembali bahwa jumlah dari sinus yaitu sama dengan sin alfa kali cos beta ditambah cos alfa kali sin beta. Sedangkan selisih dari sinus adalah sin alfa kali cos beta dikurangi cos alfa kali sin beta. Untuk menentukan rumus sin alfa kali cos beta, maka kita jumlahkan kedua persamaan di atas, sehingga kita peroleh sin alfa plus beta ditambah sin alfa min beta, hasilnya adalah 2 sin alfa kali cos beta. Karena cos alfa sin beta untuk penjumlahan bernilai plus, untuk selisih bernilai negatif dapat kita coret. Kemudian kita hilangkan angka 2 ini agar sesuai dengan yang diinginkan, yaitu perkalian sinus kosinus. Maka kedua ruas kita bagi dengan 2, sehingga hasilnya cos alfa kali cos beta sama dengan 1/2 sin alfa ditambah beta ditambah sin alfa dikurangi beta. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa rumus perkalian sin alfa cos beta itu sama dengan 1/2 sin alfa plus beta ditambah sin alfa min beta. Selanjutnya, untuk menentukan rumus perkalian cos alfa kali sin beta, maka kita buktikan dengan cara mengurangkan dari jumlah sinus, rumus jumlah sinus yang kemarin dengan rumus selisih sinus yang kemarin. Kita kurangkan, maka sin alfa ditambah beta dikurangi sin alfa min beta sama dengan 2 cos alfa kali sin beta. Karena sin alfa cos beta bisa kita coret pada penjumlahan dan selisih sinus tersebut, sehingga hasilnya 2 cos alfa kali sin beta. Agar memenuhi rumus yang diinginkan, maka kedua ruas kita bagi 2, sehingga hasilnya cos alfa kali sin beta sama dengan 1/2 sin alfa plus beta dikurangi sin alfa min beta. Terbukti rumus cos alfa kali sin beta adalah 1/2 sin alfa plus beta dikurangi sin alfa min beta. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan tentang perkalian sin dan perkalian cos. Nah, kita bahas yang pertama adalah perkalian dari cos. Ya, untuk bukti perkalian atau mencari rumus cos alfa kali cos beta, maka kita perlu mengingat kembali tentang rumus penjumlahan kosinus dan rumus selisih kosinus. Rumus nilai kosinus sama dengan cos alfa kali cos beta dikurangi sin alfa kali sin beta. Rumus selisih kosinus kemarin adalah cos alfa kali cos beta ditambah sin alfa kali sin beta. Kemudian kedua persamaan ini kita jumlahkan sehingga kita peroleh
cos alfa ditambah beta ditambah cos alfa dikurangi beta, hasilnya 2 cos alfa kali cos beta, karena sin alfa kali sin beta pada penjumlah kosinus bernilai negatif, sedangkan pada selisih kosinus bernilai positif, maka dapat kita coret. Agar kedua ruas itu sama, maka kita bagi 2 untuk menghilangkan angka 2-nya, sehingga diperoleh cos alfa kali cos beta sama dengan 1/2 cos alfa tambah beta ditambah cos alfa min beta. Maka sudah kita temukan rumus cos alfa kali cos beta adalah 1/2 cos alfa cos beta ditambah cos alfa min beta. Selanjutnya kita akan mencari rumus sin alfa kali sin beta. Untuk pembuktiannya kita kurangkan antara jumlah kosinus dan selisih kosinus, kita kurangkan. Dari sini maka dapat kita peroleh cos alfa plus beta dikurangi cos alfa min beta sama dengan min 2 sin alfa sin beta, karena cos alfa dan cos beta pada penjumlahan kosinus dan selisih kosinus dapat kita coret. Nah, agar sesuai dengan yang diinginkan, maka untuk menentukan sin alfa kali sin beta, maka kedua ruas kita bagi dengan min 2, sehingga hasilnya adalah sin alfa kali sin beta sama dengan min 1/2 cos alfa plus beta min cos alfa min beta. Untuk lebih jelasnya, marilah kita perhatikan contoh berikut ini. 1. Nyatakan 2 sin 40 derajat kali sin 20 derajat sebagai bentuk penjumlahan. Maka 2 sin 40 derajat kali sin 20 derajat, alfanya adalah 40 derajat, betanya 20 derajat, sehingga hasilnya sama dengan cos 40 dikurangi 20 derajat dikurangi cos 40 ditambah 20 derajat sama dengan cos 20 derajat dikurangi cos 60 derajat. Untuk cos 20 derajat kita tidak ada nilainya pada sudut istimewa, yang kita kerjakan yang cos 60 derajat aja, sehingga hasil akhirnya adalah cos 20 derajat dikurangi 1/2. Perhatikan untuk contoh yang kedua, hitunglah sinus 75 derajat kali sin 15 derajat. Alfanya ada 75 derajat. Maka untuk sin 75 kali sin 15 dapat kita hitung dengan rumus yang sebelumnya menjadi setengah kali 2 sin 75 derajat kali sin 15 derajat, hasilnya setengah cos 75 dikurangi 15 derajat dikurangi cos 75 ditambah 15 derajat, sehingga hasilnya sama dengan setengah cos 60 derajat dikurangi cos 90 derajat sama dengan setengah cos 60 derajat adalah setengah cos 90 derajat adalah 0, sehingga hasilnya adalah sama dengan setengah kali setengah dikurangi 0 sama dengan 1/4. Kan contoh yang ketiga, hitunglah nilai 4 sin 1/8pi kali cos 3/8pi. Kita menggunakan rumus yang tadi 2 sin alfa kali cos beta, maka 4 sin 1/8pi cos 3/8pi menjadi 2 kali 2 sin 1/8pi kali cos 3/8pi sama dengan 2 kali sin 1/8pi ditambah 3/8pi. Nah, ini ditambah sin 1/8pi dikurangi 3/8pi, karena penyebutnya sudah sama maka langsung kita jadikan 1, sehingga soalnya ini menjadi 2 kali sin 1/2pi ditambah sin min 1/4pi. Jawabannya sama 2 kali 1 min sin 1/4pi, di mana sin 1/4pi sama dengan setengah akar 2. Kita kalikan, kurungnya dihilangkan, sehingga 2 kali 1 2, 2 kali min setengah akar 2 min akar 2. Contoh yang terakhir yaitu sedarakan bentuk 2 cos 75 derajat kali sin 15 derajat. Maka dengan menggunakan rumus pada materi sebelumnya,
2 cos 75 derajat min sin 15 derajat itu dengan alfa sama dengan 75 derajat, beta sama dengan 15 derajat, maka persamaannya dapat ditulis 2 cos 75 derajat sin 15 derajat sama dengan sin 75 ditambah 15 derajat dikurangi sin 75 kurang 15 derajat, hasilnya sin 90 derajat dikurangi sin 90, hasilnya 1 min 1/2 akar 3. Alhamdulillah, penyampaian materi pembelajaran telah kita lalui. Semoga semuanya bisa dipahami dan dipraktekkan dengan mengerjakan banyak latihan di rumah. Dan untuk mengakhiri kegiatan ini, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.